Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susi Suaibah, kelas 3C, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam di STAI Dr. KHEZ Muttaqin Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang hukum pernikahan dalam Islam. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Haji Didin Syafruddin SAG. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada judul materi tentang hukum pernikahan dalam Islam, yaitu diantaranya: pertama, tentang pengertian nikah; yang kedua, tentang rukun dan syarat nikah; yang ketiga, tentang hukum pernikahan; yang keempat, tentang macam-macam nikah; yang kelima, tentang hikmah pernikahan; dan yang terakhir yaitu tentang permasalahan dalam pernikahan. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan pada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian nikah. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan, sedangkan nikah menurut istilah yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri yang bertujuan untuk membina atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ikatan atau akad yang dilakukan dengan tuntunan hukum, berdasarkan tuntunan hukum dan ajaran agama. Adapun pengertian nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan atau berpasangan yaitu dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa nikah adalah sunnahnya. An-nikahu sunnati faman rogiba ang sunnati falaisa minni. Pernikahan adalah sunnahku, maka barang siapa yang melakukan sunnahku, ia termasuk bagian ahli sunnahku. Poin yang kedua yaitu tentang rukun dan syarat nikah, di mana rukun nikah adalah sesuatu hal yang harus ada ketika pelaksanaan pernikahan. Rukun nikah itu ada 5. Pertama, calon mempelai laki-laki; kedua, calon mempelai perempuan; ketiga, wali nikah dari pihak mempelai perempuan; keempat, 2 orang saksi; dan kelima, ijab kabul. Apabila dari kelima rukun nikah tersebut ada yang tidak ada, contoh berhalangan, maka hukum nikahnya tidak sah. Maka dari itu kelima rukun nikah itu harus ada. Ketika kelima rukun nikah tersebut ada, maka pernikahan sah dilakukan. Adapun syarat-syarat nikah dari kelima rukun tersebut, yang pertama untuk calon mempelai laki-laki yaitu beragama Islam; yang kedua berjenis kelamin laki-laki; yang ketiga ada orangnya atau jelas identitasnya; yang keempat sungguh untuk menikah; dan yang kelima tidak ada halangan untuk menikah. Yang kedua, syarat untuk calon mempelai perempuan.
Yang pertama beragama Islam, yang kedua berjenis kelamin perempuan, yang ketiga ada orangnya atau jelas identitasnya, yang keempat sungguh untuk menikah, dan yang kelima tidak ada halangan untuk menikah. Yang ketiga yaitu syarat untuk wali nikah, di mana syarat untuk wali nikah itu yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga adil, yang keempat ada hak wali dari mempelai perempuan, yang kelima tidak sedang berikhram haji atau umroh, yang keenam berakal sehat, dan yang terakhir itu adalah dewasa. Kemudian syarat pada saksi. Syarat pada saksi itu yang pertama merdeka, yang kedua laki-laki, yang ketiga beragama Islam, yang keempat itu minimal 2 orang, yang kelima itu adalah berakal sehat, yang keenam itu adalah adil. Kemudian syarat dari ijab kabul itu adalah bahasa yang digunakannya harus bahasa yang dimengerti baik oleh calon mempelai laki-laki maupun oleh wali nikah itu. Kemudian selain bahasanya harus dimengerti, tetapi menyampaikan ijab kabulnya harus dengan jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Poin yang ketiga yaitu tentang hukum pernikahan dalam Islam, di mana hukum pernikahan dalam Islam itu bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan mubah, bisa dikatakan makruh, dan juga bisa dikatakan haram. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing pada orangnya. Hukum nikah bisa dikatakan wajib apabila orang tersebut sudah mampu secara lahir maupun batin untuk melakukan pernikahan. Kemudian atau orang tersebut sudah mampu untuk menikah, sudah memiliki kemampuan untuk menikah, sudah ada dorongan syahwat untuk menikah, dan tidak bisa dikendalikan lagi syahwatnya. Apabila tidak menikah, maka orang tersebut terjerumus ke perbuatan zina. Maka hukum bagi orang tersebut nikah itu adalah wajib. Kemudian nikah bisa dikatakan sunnah apabila orang tersebut sudah memiliki kemampuan untuk menikah, sudah mempunyai dorongan untuk menikah, tetapi orang tersebut tidak dikhawatirkan untuk melakukan perbuatan zina. Maka maksudnya jadi orang tersebut masih bisa menahan dirinya, menahan nafsunya supaya tidak berbuat zina, maka hukumnya itu adalah sunnah. Nah, nikah bisa dikatakan mubah apabila orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk menikah, tidak ada dorongan untuk menikah, dan tidak dikhawatirkan untuk melakukan perbuatan zina. Maka hukum nikah bagi orang tersebut itu adalah mubah. Kemudian hukum nikah bisa dikatakan makruh apabila orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk menikah, kemudian tidak ada dorongan syahwatnya untuk menikah, kemudian tidak dikhawatirkan untuk melakukan perbuatan zina, atau belum mampu secara lahir maupun batin untuk melakukan nikah. Apalagi orang yang akan dinikahinya itu adalah berperangainya buruk gitu, kurang baik, maka bagi orang tersebut hukum nikahnya itu adalah makruh. Kemudian hukum nikah bisa dikatakan haram apabila ada seseorang yang sudah memiliki istri 4, kemudian orang tersebut ingin menikah lagi. Yang kelima kali hukum pernikahannya itu haram. Kenapa? Karena dianjurkan maksimal untuk menikah itu adalah 4 kali. Kemudian hukum nikah bisa dikatakan haram apabila seseorang yang sedang berikhram di tanah suci nikah, maka hukumnya itu haram. Kemudian yang ketiga itu adalah nikah bisa dikatakan haram apabila nikah dengan mahram. Contohnya itu adalah dengan saudara kandung, dengan keponakan kandung, maka hukumnya haram. Kenapa? Poin yang keempat yaitu tentang macam-macam pernikahan, di mana macam-macam pernikahan itu yang pertama ada nikah sirih. Nikah sirih itu adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses pencatatan oleh pemerintah yang wewenangnya pada KUA Kantor Kementerian Agama, atau bisa dikatakan juga nikah sirih itu adalah nikah secara diam-diam. Pernikahan ini pasti dirugikan oleh salah satu pihak, terutama oleh perempuan. Kenapa? Karena
takut terjadinya takut terjadinya ada permasalahan pada pernikahan. Yang kedua itu adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang dilakukan dengan batas waktu tertentu, dengan memberikan kepada seorang perempuan itu adalah berupa harta, pakaian atau makanan. Ketika batas waktu pernikahannya sudah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa melalui proses perceraian. Dengan demikian tidak berlaku hak waris mewarisi. Pernikahan jenis ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Kemudian nikah yang ketiga itu adalah poligami. Poligami adalah menikahnya seseorang laki-laki dengan perempuan dengan jumlah lebih dari 1 maksimal 4 gitu ya. Dalam Islam seorang laki-laki dibolehkan melakukan poligami, dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang tidak mudah gitu. Kemudian yang keempat itu adalah nikah syigor. Para ulama fikih menggunakan kata syigor untuk menghilangkan beban mahar dari proses akad nikah. Kemudian pergantian nikah syigor adalah pernikahan 2 orang jodoh atau 4 orang dengan menjadikan kedua perempuan ini sebagai mahar masing-masing, dengan artian kasarnya yakni 2 orang laki-laki tukar menukar perempuan atau menukar perempuan anak atau adiknya untuk dijadikan istri dengan tidak ada mahar. Kemudian nikah yang kelima itu adalah pernikahan silang, yaitu orang Islam yang menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Poin yang kelima yaitu tentang hikmah dalam pernikahan. Di mana hikmah dalam pernikahan yang pertama, memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara suci dan halal. Yang kedua itu adalah memelihara kehormatan dan kesucian dari perbuatan zina. Yang ketiga itu adalah membentuk rumah tangga Islami yang sejahtera baik lahir dan batin. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendidik anak-anak mulia dan memelihara keturunan ataupun memelihara nasab. Yang selanjutnya hikmahnya adalah mengikuti sunnah Rasul dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang selanjutnya yaitu memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah menikah dan mempunyai anak, maka seorang ibu khususnya pasti memiliki tanggung jawab untuk bagaimana mendidik seorang anak, kemudian bagaimana memelihara seorang anak. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu tentang membagi tanggung jawab antara suami dengan istri yang selama ini masih dipikul oleh masing-masing ataupun oleh sendiri-sendiri. Jadi ketika sudah berumah tangga maka akan dibagi-bagi gitu ya. Jadi tanggung jawab seorang istri, kemudian ada tanggung jawab seorang suami, kemudian ada juga tanggung jawab secara bersamaan. Kemudian hikmah yang selanjutnya itu adalah mempersatukan kedua belah pihak, kedua keluarga antara keluarga suami dengan keluarga istri menjadi satu. Poin yang keenam yaitu tentang permasalahan dalam pernikahan, di mana dalam permasalahan pernikahan itu ada 4. Yang pertama itu adalah khitbah, yang kedua itu adalah walimatul ursi, yang ketiga itu adalah talak, dan yang terakhir itu adalah pernikahan karena zina. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan materi tentang hukum pernikahan dalam Islam. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kalian semua. Dan saya memohon maaf apabila dalam cara penyampaian masih kurang dipahami bagi kalian semua. Mohon untuk dimengerti dan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.